Oke, mulai. Di belakang Badiang. Jam baribut. At-Tahrim ayat 6 dan 7. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azmain, amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah semata, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Tuhan yang Maha Pemberi yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, utamanya nikmat Islam dan iman, serta nikmat kesehatan dan kesempatan, dan juga nikmat kebersamaan, sehingga pada sore hari ini kita masih dapat dipertemukan di tempat ini, di rumah Ibu Tohria dalam keadaan sehat walafiat. Teriring salam dan salawat, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencurahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan pengikut-pengikutnya, termasuk kita yang hadir pada kesempatan ini. Para keluarga semua yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada sore hari ini kita sedang mengadakan ta'lim. Ta'lim ini sudah berjalan sebelumnya, cuman karena ada beberapa hal sehingga agak terputus, dan alhamdulillah pada hari ini dilanjutkan kembali, dan alhamdulillah kebetulan saya dan keluarga juga berada di tempat ini. Saya dari mana? Saya dari Ternate, dan keluarga juga alhamdulillah hadir di tempat ini. Jadi sangat bermanfaat nanti apabila talim ini selamanya dipertahankan. Adapun susunan acara yang akan disajikan pada kesempatan taklim ini, yakni pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh Ananda Imam Pora, dan selanjutnya tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak mertua saya, yakni Bapak Ustadz Abdul Hanan, dan yang terakhir pengumuman dari ibu mertua kita, yakni Ibu Tohria. Untuk itu mari kita membuka majelis ini dengan bacaan doa talabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zikni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma ilman yanfa'uni. Selanjutnya saya persilahkan kepada Ananda Imam untuk membacakan ayat suci Al-Quran. Kepada Ananda, waktu disilahkan. Buka surat At-Tahrim ayat 6 dan 7. Surat ke-66. Ya ayyuhalladzina amanu qu
أنفسكم قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون Sekarang kita ulang sama-sama dari awal ya, dari ta'awuz. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون صدق الله العظيم.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah bacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Ananda Imam Pora. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita beralih ke acara yang berikut, yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Abdul Hanan. Kepada Bapak, waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku, menantuku, cucu-cucuku, dan cicitku. Nah, ini cicit tuh, lagi main HP. Mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memanjatkan alhamdulillah, karena hanya dengan takdir serta izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan sore ini kita dapat bersilaturahim, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keluarga yang tadinya berjauhan. Selain anak-anak dan menantu yang berdomisili khususnya di Cilengsi, juga alhamdulillah ada anak dan mantu yang dengan izin Allah mendaftarkan anaknya dan anak saudara-saudaranya dari Sanana, Maluku Utara untuk didaftarkan menuntut ilmu, belajar di tahfizul Quran. Sudah barang tentu ini juga menambah kesyukuran kita, di mana dengan izin Allah masih dipertemukan, masih diberi panjang umur, diberi kesehatan, dan dipertemukan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga bapak atau kakek atau mbahnya Elis yang juga tidak disangka-sangka dari Papua
dari Papua Barat bisa juga bertemu dan hadir. Kebetulan ya Allah saja yang memberikan jalan. Allah menguji bapak, Allah menguji kakek, diberikan satu musibah sakit yang sedang berobat di sana, karena di sana itu kebetulan ditugaskan bukan di kota, di kampung yang terpencil dan jauh dari kota, 120 km dari kota. Dan jalannya juga bukan aspal, tapi sirtu, pasir dan batu. Sehingga kalau berobat ke rumah sakit di sana itu 3 jam baru nyampe. Nah, kalau ada kambuh malam hari nggak bisa, karena tidak ada kendaraan, adanya pagi hari saja. Tapi itulah Allah ngasih jalan. Alhamdulillah anak-anak bapak, cucu kakek yang berada di Cilengsi bermusyawarah dan bisa memberangkatkan bapak atau kakek untuk berobat ke Cilengsi. Dan alhamdulillah berkat doa dari khususnya keluarga besar bapak, keluarga besar dari kakek, juga dari ikhwan dan akhwat, juga dari sahabat, teman, dan lain sebagainya yang mendoakan kakek. Dan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah berobat di Papua 2 bulan, di Cilengsi hampir 4 bulan, selalu bapak memakai selang. Bayangkan 5 bulan memakai selang terus kemana-mana. Nah, begitu dengan izin Allah disembuhkan, ini merupakan satu kenikmatan yang juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi nikmat sehat kembali. Nah, inilah jalan dari Allah, sehingga alhamdulillah pada pertemuan silaturahmi kali ini bisa kumpul semua, termasuk yang dari Ternate. Padahal kakek juga berada di Papua lebih jauh lagi. Tapi pada sore hari ini dengan izin Allah kita dipertemukan untuk silaturahmi pertemuan keluarga besar. Pada kesempatan ini kita untuk saling ingat mengingatkan, untuk saling nasihat menasehati, sebab sesama orang-orang yang beriman tidak ada pertemuan yang lebih baik, melainkan dalam pertemuan itu, dalam silaturahmi itu adalah saling amar ma'ruf dan nahi munkar, saling ingat mengingatkan dengan kebenaran, saling ingat mengingatkan dengan hak. Hak itu artinya kebenaran. Yang disebut hak, yang disebut benar, itu yang dibenarkan oleh Allah dan Rasul. Itu baru benar. Yang dibenarkan oleh Allah dan Rasul adalah yang termaktub di dalam kitab suci Al-Quran dan di dalam
hadis-hadis Nabi yang sahih. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi telah dibacakan dan kita juga telah baca bersama-sama, yaitu Al-Quranul Karim surat At-Tahrim ayat 6 dan 7. Tetapi yang menjadi pokok di sini yang akan kita dengarkan dengan seksama, yaitu surat At-Tahrim yang ayat ke-6-nya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijarah alaiha malaikatun gilazun sidadun sidadul la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Inilah ayat yang akan kita kaji bersama, kita dengarkan bersama, kita perhatikan bersama, dan mudah-mudahan menjadi peringatan buat kita semua. Yang artinya, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, ini insya Allah mudah-mudahan, ya alhamdulillah, kita semua tergolong dari orang-orang yang beriman. Amin. Nah, ayat ini memanggil kita. Kita dipanggil oleh Allah, hei orang-orang yang beriman, kata Allah, ku anfusakum, selamatkanlah dirimu. Jadi diri kita sebagai orang-orang yang beriman harus bisa menyelamatkan diri kita masing-masing. Wa ahlikum, dan juga harus bisa menyelamatkan ahli kamu, yaitu keluarga kamu. Di samping kita, agar bisa menyelamatkan diri, juga diperintahkan oleh Allah, selamatkan jugalah diri ahli keluarga kamu naro, dari azab atau siksa api neraka. Nah, oleh karena itu, sebentar saya lanjutkan dulu sedikit, baru nanti saya terangkan. Neraka itu, kata Allah, menyala berkobar-kobar, menyala apinya luar biasa. Itu kayunya, penyuluhnya adalah manusia-manusia dan batu-batu. Ini Heni ini yang masak di Sanana itu biasanya pakai kayu. Kalau semakin ditambah kayunya, api semakin besar. Itu contoh. Begitu juga neraka. Kayunya manusia dan batu-batu. Manusia-manusia yang kafir, manusia-manusia yang tidak beriman, dilemparkan ke dalam neraka menjadi kayu
kayu neraka. Sehingga api neraka itu semakin membesar, semakin membludak. Ini Allah terangkan dahsyatnya api neraka itu. Maka kita harus bisa menyelamatkan diri dari api itu. Terus api neraka itu dijaga oleh para malaikat. Malaikatnya ini giladun sidadun. Bengis, tahu bengis? Bengis. Sadis. Apalagi? Kejam. Tidak ada belas kasihan. Sebab malaikat ini bukan manusia. Kalau manusia mungkin akan ada belas kasihannya. Aduh, kasihan nih. Tapi malaikat bukan manusia. Dia menurut sebagaimana kata Allah, tidak memaksiati Allah, tidak membantah Allah. Dia akan nurut kepada Allah apa yang diperintahkan kepada mereka. Dan dia mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Kalau kata Allah, ini orang ini dia membangkang kepada perintahku waktu di dunia, tidak mau ibadah, bandelnya nggak ketulungan. Pegang malaikat, langsung dipegang tuh rambutnya, set, diangkat, dilemparkan ke neraka. Tidak ada kasihan, karena malaikat bukan manusia. Kejam dan bengis, wajahnya seram. Itulah malaikat-malaikat penjaga neraka. Biar menjerit-jerit, berteriak-teriak sekuat apapun, tidak digubris oleh malaikat. Sebab memang yang ditugaskan oleh Allah malaikat-malaikat yang bengis, kejam, dan sadis. Jadi manusia-manusia yang dilempar-lemparkan ke neraka oleh malaikat itu, mereka akan menjerit-jerit, akan berteriak-teriak. Nah, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan diri, jaga keluargamu dari pedihnya azab siksa api neraka itu. Maka sekali lagi, bapak atau kakek berharap pengajian rutin, taklim rutin dalam kesempatan silaturahmi keluarga besar harus dipertahankan, harus diteruskan. Jangan berhenti. Sampai kapan? Sampai kita masing-masing dipanggilin oleh Allah Subhanahu wa taala kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita ini ada generasi-generasi. Tadinya bapak berdoa dengan ibu, Allah berikan keturunan anak-anak. Ini generasi. Anak-anak menikah, Allah berikan lagi keturunan cucu. Cucu nikah lagi, Allah berikan lagi keturunan cicit. Nanti ini kita semua akan kembali pada Allah, kita akan meninggalkan keturunan-keturunan kita, berlanjut terus. Nah, oleh karenanya sebelum kita pulang kepada Allah, bekalilah anak-anak kita, cucu-cucu kita, bekalilah dengan din, dengan agama. Agar hidup di dunia ini menjalankan dinul Islam, menjalankan ajaran-ajaran agama Islam, supaya mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kan waktunya cuma sebentar nih. Jadi ini sebelum Bapak tutup, ada yang agak miris di hati Bapak ini, yaitu tentang cucu Bapak.
Jadi anak bapak, menantu bapak, itu anaknya itu adalah cucu bapak, cucu kakek. Nah, anak-anak bapak dan menantu-menantu bapak itu bertanggung jawab kepada anaknya. Umpamanya, ya, untuk salah satu contoh aja ya, Firman. Contoh, banyak nih anak bapak nih. Untuk contoh satu aja, Firman. Firman punya anak. Walaupun dari mulai Zahwa yang sedang tahfiz Quran, tapi yang akan kakek contohkan mulai dari anak keduanya Firman, yaitu siapa? Mifzal, panggilannya Mizan ya. Ah ini Eyang ya. Eyang. Enggak, biar Mizan, Eyang. Kauji itu siapa? Eja tuh hilang si Eja. Nah, Eja, siapa lagi adanya Eja? Azam. Nah, ini contoh aja. Di Susi ada Sadad. Itu udah terlalu besar itu mah. Ini yang masih kecil-kecil begini. Itu bertanggung jawab. Kata Nabi, ajarilah anak-anakmu sholat, kata Nabi, sejak berumur 7 tahun. Ini berapa tahun nih? Nah, udah lebih kamu. Harus diajar sholat, kata Nabi. Anak kamu sejak umur 7 tahun. Kalau sudah berumur 10 tahun, tidak juga mau sholat, kata Nabi, pukul, kata Nabi. Hajar. Nah, hadis ini mengajarkan tanggung jawab orang tua kepada anaknya. Ajarin sholat. Bagaimana ngajar sholatnya? Dia masih kecil. Paling tidak ajak ke masjid. Kalau udah waktu sholat, ajak, ditegor, diajak ke masjid. Kalau bapaknya kerja, contoh, Jajat kerja, Firman kerja, siapa lagi kerja? Nggak ada ya. Nah, bagaimana anaknya? Kalau lagi ada di rumah, ajak. Kan kerja ada pulangnya, kerja ada pereknya, kerja ada liburnya. Ajak itu, tuntun ke masjid, ajak sholat. Asal ikut-ikutan sholat nggak apa-apa, itu namanya mengajar sholat. Terus nanti dia kalau sudah diajar dari umur 7 tahun, dia akan terbiasa nanti kesananya, baru diajarin apa yang bisa dibaca, ajarin. Ini kakek melihat tidak diajarin anak-anaknya. Azan berkumandang. Kakek mau sholat, lihat cucu pada main HP. Main HP. Mau sholat ini. Kakek pulang sholat, masih pada main HP. Tidak ke masjid. Ini yang bertanggung jawab orang tuanya ini. Sekarang sudah, Masya Allah, HP ini, ya Allah, bikin merusak. Memang ada positif, ada negatif. Tapi kita harus bisa sebagai orang tua, bagaimana supaya anak-anak kita ini, dan kita akan dimintai pertanggung jawab. Kan kata Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa'abawahu yuhawidanihi wa nusarrinihi wa yunassironihi. Orang tua bayi ini, anak ini dilahirkan tuh suci. Terserah, tergantung orang tuanya. Mau dijadikan Yahudi, mau dijadikan Nasrani, mau dijadikan Majusi, tergantung orang tuanya. Nah, mendidik anak itu Nabi udah ajarin dari mulai 7 tahun. Ajarin sholat,
Nanti kalau sudah semakin besar, semakin susah, semakin badung, semakin ngelunjak, semakin susah diajarnya. Jadi tidak boleh dibiarkan itu anak-anak. Umur 7 tahun. Ini udah 8 tahun. Jadi kalau Firman lagi ada di rumah, lagi libur, ajak ke masjid. Jadat lagi libur, ajak si Sadat ke masjid. Mumpung lagi di rumah, kalau lagi kerja kan nggak bisa gitu. Diajar terus sampai 10 tahun. Nggak sholat juga pukul katanya. Si ini kakaknya berapa umurnya? 12. Tuh. Itu ada main HP. Lagi kumpul di sana tuh. Ya Allah, ini udah sampai pernah kakek ngomong, kakek ngajarin di Papua anak ngaji, kakek suruh sholat. Alhamdulillah, pada sholat. Kalau udah dikumandangkan azan, malah sebelum azan udah pada kumpul duduk anak-anaknya tuh. Yang laki-laki di depan duduk, perempuannya di belakang. Oleh karena itu, mumpung ya kita masih diberi kesempatan oleh Allah dan tanggung jawab masing-masing. Jadi udah bukan tanggung jawab kakek lagi, tanggung jawab anak-anak kakek, tanggung jawab anak-anak bapak sama menantu-menantu bapak. Tanggung jawab itu kepada anak-anaknya. Ini berhubung waktu juga ya yang tidak mengizinkan. Karena maghrib ya tinggal berapa menit lagi, 15 menit lagi barangkali. Mungkin nanti ada pengumuman-pengumuman dan lain sebagainya. Maka untuk tausiah atau taklim pada kesempatan ini, cuma inilah yang dapat kakek sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita untuk bangkit, ingat bertanggung jawab kepada keluarganya masing-masing, istri dan anak-anaknya masing-masing. Demikian yang dapat Bapak atau kakek sampaikan. Akhirul kalam, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah apa yang disampaikan oleh orang tua kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau menjadi motivasi, menjadi pegangan, menjadi inspirasi buat kita semua agar kita bisa menjalaninya. Amin. Untuk itu kita beralih ke acara yang berikut, yakni pengumuman yang akan disampaikan oleh yang mewakili ibu, yakni saudara kita Ria. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita dapat melaksanakan arisan perdana yang setelah sekian bulan ya vakum sementara. Nah, saya mewakili Nenek Tohria yang kebetulan hari ini agak serak dan lemes katanya. Karena habis tawaf kemarin ke Bogor. Ya, pengumuman yang akan saya sampaikan yaitu yang pertama mengenai ini kebetulan kan ada orang Maluku ya, terutama ada ibu Malumu, terutama ada ibu-ibunya juga nih yang dari Maluku yang kebetulan juga belum baiat. Nah, mungkin sementara selama mereka ada di sini akan ada taklim dan belajar Al-Qur'an, fikih dan sebagainya yang akan dibimbing oleh kakek. Untuk waktunya mungkin apa, Pok? Asar, maghrib.
Oh iya, ba'da subuh dan ba'da isya. Insya Allah itu ya, mudah-mudahan berjalan. Nah, yang kedua mengenai arisan keluarga yang memang sudah berjalan dan sementara kemarin vakum. Ini akan seperti apa nih, Firman? Mau berjalan bagaimana? Mengenai arisan, apa seperti yang dulu 1 bulan? Tapi ini mumpung ada Poheni, mungkin jangan sebulan dulu ya, sebulan 2 kali apa gimana? Duitnya mah nggak usah terlalu di ini, yang penting kumpulnya. Kalau duitnya mungkin arisan uangnya bisa sebulan sekali nggak apa-apa. Nah, untuk kumpul-kumpulnya ini mumpung ada yang jauh ini, apakah seminggu sekali, setuju. Demikian pengumuman yang kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, Tutup. ya sebelum saya tutup, saya ada kesan dan pesan sedikit pakai bahasa Ambon saya. Saya begini, saya melihat ya, perkumpulan seperti ini, utamanya keluarga seperti ini, kita harus bersyukur karena belum tentu semua orang yang di luar sana bisa seperti ini. Jadi semoga Allah memudahkan kita untuk selamanya. Hal-hal seperti ini harus dipertahankan karena menurut saya ini sesuatu yang sangat luar biasa, yang seperti apa yang saya katakan tadi, bahwa tidak semua keluarga bisa seperti ini. Jadi saya sangat bersyukur sekali berkumpul di tengah keluarga yang begini akrab. Mudah-mudahan kita selalu diberi jalan oleh Allah, dan mudah-mudahan tolong doakan saya agar saya dipermudah rezeki untuk bisa sering ke silaturahmi ke keluarga ini, agar menjadi motivasi untuk bisa saya bangun di daerah saya. Amin. Mungkin kita tutup pertemuan kita, taklim kita pada sore hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.